sesuai dengan kesepakatan kita, Iya. pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pentingnya pendidikan karakter di Iya. era globalisasi. Oke. Nah, ini Pak Yunus, silakan dijabarkan apa yang dimaksud dengan itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, pagi hari ini kita bisa bersua kembali lewat channel PKBM Media Cinta Ilmu. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat semuanya. Bagaimana kabar teman-teman yang ada di sana? Ayah, bunda, kakak, adik semuanya, semoga bisa menjalankan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat. Oke, teman-teman, pada pagi hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sudah tidak asing lagi di kalangan perkuliahan pasca sarjana Unisla. Kita sambut dengan hormat. Inilah Pak Yunus. Oke, bagaimana kabarnya Pak Yunus? Alhamdulillah baik Bu. Baik, ya selalu harus baik ini Pak Yunus, karena Yes, Pak Yunus ini jam terbangnya pindah sini, semuanya diayahi. Semuanya dikerjakan demi untuk mengamalkan ilmunya teman-teman. Oke, secara singkat Pak Yunus silakan diperkenalkan biodatanya. Saya alhamdulillah pagi ini kita bersama dengan owner MCI Media Cinta Ilmu Lamongan. Dalam kali ini saya akan berdiskusi sama beliau. Semoga nanti yang kita diskusikan membawakan keberkahan bagi kita semua. Langsung saja, nama saya adalah Muhammad Yunus. Domisili saya Tikung, Lamongan. Untuk pendidikan saya terakhir insya Allah tahun depan insya Allah sudah lulus S2. Mohon doanya bagi semua yang menyimak dalam video kali ini. Ya, mudah-mudahan kita semua yang lagi berada di dalam pendidikan pasca sarjana diberikan kelancaran gitu ya Pak Yunus ya. Karena saya rasa dulu sebelum saya masuk ke pasca sarjana itu saya pikir biasa banget ternyata tugasnya ya Pak Yunus ya. Aduh, hari-hari penuh dengan tugas ya. Karena cuma ditempuh sekian tahun ya Pak Yunus ya. Jadi kita kejar tayang. Pak Yunus silakan disapa itu guru-guru kita, dosen-dosen kita yang ada di pasca sarjana. Kepada dosen yang terhormat yang sudah menyimak dalam channel MCI ini, semoga nantinya kita bisa memberikan yang terbaik untuk terutama bagi media cinta ilmu, dan kalau memang ada kekurangan, yang namanya juga manusia Bu, iya, pasti ada kekurangan dan kelebihan. Oleh sebab itu nantinya bisa ditulis di kolom komentar ya Bu. Iya. Kita selalu menerima masukan-masukan demi berkembangnya channel ini. Siapa saja Pak Yunus, dosen-dosen kita ini? Saya bukan saya tidak hafal, tapi Pak Yunus lebih berhak karena Pak Yunus adalah tamu saya. Jadi Pak Yunus sapa dulu tuh teman-teman dosen kita. Kita anggap teman aja Pak Yunus ya, karena mahasiswanya itu tua-tua. Dosennya itu muda-muda, cantik-cantik. Oke, silakan. Iya, monggo Pak Yunus disapa satu persatu. Satu persatu kita akan bacakan ya, terutama kepada Kaprodi PAI Pendidikan Agama Islam Dr. Winarto Eka Wahidi. Iya, Pak Eka selamat pagi, selamat menjalankan ibadah puasa Pak Eka.
Terus selanjutnya ada dosen yang sangat cantik juga. Iya, cantik. Cantik. Cantik sekali. Ini didamankan oleh para kelas-kelas yang Iya, lain ya. ya. Di samping kelasnya ada kelas A, kelas B juga. Dr. Ifti, Bu Iya. Ifti ya. Heeh. Semoga beliau masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Harus Ta'ala. selalu dalam Iya. lindungan Allah. Karena Bu doa Ifti, mahasiswa belum itu saya sampaikan dulu Bu Ifti itu sudah saya job ini untuk masuk podcast. Dan insya Allah dalam beberapa hari ini Bu Ifti akan hadir di sini. Iya, sudah saya kontak ya Bu ya. iya, tak apa ya jenenge ya di saweni. Oh iya Sudah iya iya. disaweni. Sanggupi, Bu. Iya, sudah disanggupi. Nah itulah nantinya bisa berkembang. Iya, iya. Lanjut siapa lagi Pak Yunus? Oh iya, Yang yang mau terakhir disapa? adalah Mbak Ria. Mbak Ria, TU-nya kita ya. Kita ya. Kita yang selalu sabar sekali. Sangat berpotensi dia. Iya, besok ini Mbak Ria Iya, harus kita todong untuk kita share ke sini ya. Iya. Meningkatkan administrasi. Iya. Sama dia kita. Iya, Mbak Ria, selamat pagi Mbak Ria. Semoga kali ini nanti bisa berkomentar. Iya. Kita tunggu komentarnya Mbak Ria nanti. Sudah Bu, langsung. Ya, dosen yang lainnya biar disapa oleh mahasiswa lainnya yang akan hadir di sini. Karena dosennya sangat banyak, iya. Akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Iya, yang belum disebut jangan sakit hati, nanti akan disebutkan oleh mahasiswa lainnya yang akan hadir di sini. Oke, Bu. Oke Pak Yunus, sesuai dengan kesepakatan kita pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pentingnya pendidikan karakter di era globalisasi. Nah ini Pak Yunus silakan dijabarkan apa yang dimaksud dengan itu. Oke, tema dengan pagi ini sangat hangat karena tema tersebut adalah berkaitan dengan karakter-karakter religius. Kalau kita berbicara karakter religius, Bu, berarti otomatis kita adalah berbasis dengan agama. Iya. Maka dari itu, kenapa sih di era sekarang itu di pendidikan SMP, SMA maupun yang lainnya itu karakter-karakter anak didik kita itu sangat minim karakter. Maka dari itu kita harus menanamkan karakter religius berbasis akhlakul karimah atau menanamkan etika sebaik mungkin pada peserta didik kita, entah itu tingkat SD, SMP maupun tingkat perguruan tinggi. Iya, artinya peran ini yang bisa menghandle pendidikan karakter ini yang bisa menghandle kebanyakan itu dari sekolah. Iya. Kebanyakan dari sekolah karena waktu mereka itu lebih banyak di sekolah ya Pak Yunus ya. Dari jam 7 sampai jam 3 ada yang sampai jam 5. Ketemu dengan orang tua itu sudah ngantuk, sudah ngantuk. Jadi peran sekolah ini penting. Makanya penting sekolah itu mengadakan pendidikan karakter, mensisipkan di kurikulumnya. Iya, karena apa? Dengan etika tersebut anak itu bisa tercetak menjadi pribadi yang unggul dan berguna. Betul sekali, iya Pak Yunus. Nah, sekarang apakah di sekolahan Pak Yunus sekarang yang sedang mengajar itu sudah menerapkan pendidikan karakter ini? Alhamdulillah di SMP sekarang, SMP saya yang saya tempuh ya, saya mengajar di sana. Semoga nantinya kita melihat channel ini bisa bertambah muridnya. Karena terakhir kemarin sudah sekitar 150-an. Alhamdulillah ya. Sekolahannya ini namanya apa? Alamatnya di mana? Silakan disponsorkan di sini. Nanti akan saya cantumkan alamatnya di bawah ini, Pak Yunus ya. SMP Islam Bustanul Hikmah. Iya. Alamat Dumpi Agung, Kecamatan Kembangbau, Lamongan. Iya, mudah-mudahan dengan channel ini muridnya besok mulai bertambah ya Pak Yunus ya. Silakan. Samping SMP Bu, ini ada MA, SMK dan institutnya juga. Oh, sudah ada institutnya juga. Oke, siap. Nanti kalau dari yang mendengarkan ini mungkin bisa berkoordinasi dengan saya, langsung hubungi nomor di bawah ini ya teman-teman ya. Barang siapa yang kepingin mendaftarkan anaknya sekolah di Bustanul Hikmah, silakan hubungi nomor di bawah ini. Pak Yunus, biar mereka tertarik menyekolahkan anaknya di tempat jenengan, apa sih keunggulan yang ada di sekolah jenengan? Oke, termasuk keunggulan yang ada di dalam SMP, SMA maupun SMK di Bustanul Hikmah sangat banyak Bu. Di antaranya adalah penanaman karakter-karakter religius itu sudah tertanam. Seperti halnya ketika pembelajaran belum dimulai, KBM belum dimulai, itu pagi hari itu anak-anak sudah menjalankan sholat sunnah duha semuanya, tidak terkecualikan, entah itu murid maupun gurunya, semuanya
sangat antusias Iya. di masjid yang ada di dalam komplek tersebut. Jadi orang tua yang menyekolahkan anaknya di tempatnya Pak Yunus jangan khawatir seret rezeki nih, karena sudah dibantu anak-anaknya untuk sholat duha tiap hari. Kalau tidak dibantu dengan sholat duha, itu menutup tidak apa itu namanya akan kurang lancar rezekinya. Saya itu pernah Pak Yunus ya memondokkan anak saya di pondok pesantren. Gimana itu, Bu? Di pondoknya Pak Yai Gofur pada saat SMP derajat. Itu saya itu tiap minta ono. Saya kok lancar seperti ini ya. Ternyata saya mendengarkan pengajiannya Pak Yai Gofur itu intinya seperti ini. Ojo kuatir anakmu mondok iku ojo kuatir gak iso mangan gini-gini. Soalnya anakmu nduk kene iki padha karo ndongakno. Dudu entek duit tapi tambah golekno duit seperti itu bahasanya Pak Yai itu ya. Lebih menarik kan Bu ya. Iya, karena memang doa anak yang masih suci itu sangat dikabulkan karena belum banyak dosanya begitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sekali lagi keunggulannya yang ada di sekolah Bustanul Hikmah adalah religiusnya. Pagi-pagi sudah diajarkan, sudah dilaksanakan sholat duha sehingga orang tua pasti bisa membayar SPP. Yang pakai nunggak. Rekreasi nyangoni juga banyak. Karena rezekinya banyak. Gimana Pak Yunus? Iya. Sangat setuju Bu. Iya. Barangkali ada keunggulan lagi yang bisa disampaikan untuk selain itu program-program unggulan bisa baca kitab. Baca kitab apa itu Pak Kuning? Pak Kuning. Kitab kuning. Kitab kuning. Kitab kuning. Sampai saya manggilnya Pak Kuning. Karena apa Bu? Kitab kuning ini sangat penting di era seperti ini, di era globalisasi ini. Karena apa? Di dalam kitab-kitab kuning tersebut itu berbasis salaf tapi modern. Berarti sekolahnya ini Pak ya. Apa itu namanya berbasis pondok pesantren? Pondok pesantren betul. Apakah di sana juga ada mungkin banyak Bu, sekitar 700-an anak. Pondok pesantren berarti pesantren. Ya. SMP, SMA ya Pak Yunus ya? SMP, MA, SMK dan institut. SMP, MK, SMA. Iya, MA, SMK. Sama institut. Dan institut ini baru dibuka. Institut Alif Imam Syafi'i atau INAMIS yang letaknya strategis di daerah selatan untuk yang mendengarkan jadi bisa langsung kuliah dan juga ada beasiswa yang lainnya. Sangat banyak. Berarti gini ya Pak ya, yayasan tersebut itu menaungi SMP. Setelah SMP, MA, kelanjutannya itu MA, SMK. Bisa memilih ya Pak ya. Setelah itu nik wis kerasan, gak adik morak-marik langsung melanjutkan kuliahnya di situ. Itu satu gedung ya Pak? Satu gedung. Satu atap. Satu lokasi. Kami cuma beda kompleks istilahnya. Jadi SMP sendiri, MA sendiri, kantornya sendiri, SMK sendiri, dan kantor institut sendiri. Cuma dalam satu lokasi. Dalam satu desa. Oke, siap. Nah ini mungkin yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua. Biayanya berapa Pak? Apakah ada beasiswa di situ? Ada sangat banyak beasiswa. Nanti bisa dikoordinasikan langsung di tempat pendaftaran. Di antaranya beasiswa niku beasiswa KIP dan beasiswa kader Nahdlatul Ulama. Kader Nahdlatul Ulama. Bagi teman-teman yang pengen anaknya jadi mudin, jadi kiai, jadi ustadz, cocok sekali ini. Karena profesi seperti itu sangat langka sekali pada saat ini. Ya kan Pak Yunus ya? Oke Bu. Maka dari itu kuliah di INAMIS. Iya, kuliah di INAMIS. S1 itu ya Pak ya? S1. Jurusannya ada apa aja Pak di situ? Bahasa Inggris, matematika, PAI dan ekonomi syariah. Oke, siap. Nanti saya coba promosikan ke teman-teman saya juga. Siap Bu. Oke, di sini Pak Yunus tadi belum disebutkan usianya berapa ini Pak Yunus? Untuk usia sebenarnya saya malu mengucapkan tidak usah disebutkan usianya, sudah dilihat ini termasuk teman kita ini wajahnya unyu-unyu apa bangkotan itu sudah terlihat dari usianya ya teman-teman. Silakan dipandemi sendiri. Dilihat dan ditulis di kolom komentar. Siapa yang bisa menebak usianya Pak Yunus silakan tulis di kolom komentar. Ini wajahnya terlihat unyu-unyu apa bangkotan silakan juga ditulis di kolom komentar. Pak Yunus cita-citanya setelah lulus S2 nanti ingin menjadi apa itu nanti? Itu ya. Untuk sebenarnya kuliah S2 ini Bu sebenarnya tidak ada harapan sih Bu.
Kan tetapi apa ya? Saya melihat bahwasanya sekarang itu S1 itu sudah umum. Maka dari itu saya mengambil langkah S2. S2. Semoga S2 nanti itu ada harapan. Akan tetapi yang menjadi prioritas saya adalah usaha saya itu bisa maju. Itu yang pertama. Tidak kok menggabung menjadi dosen ini dan tidak. Akan tetapi apa usaha yang saya jalani Bu. Itu yang ibaratnya orang itu kalau orang tahu bahwasanya kita berhadapan dengan orang sing tahu mangan bangku kuliah, itu kan ono ajine gitu ya Pak ya. Meningkatkan grit, meningkatkan kualitas kita. Jadi coro uang mimpin majelis, mimpin apa itu kita ada kualitasnya. Iya, duwe nomo seperti itu. Dan ada titel. Dan kita akan lebih diuangno, lebih diiakan. Kalau misalnya kita nyekel satu organisasi tapi lulusan SMA tidak menutup kemungkinan kurang berpengaruh kalau untuk menjadi pemimpin. Dan tentunya ilmu yang dari S2 pasca sarjana ini bisalah diamalkan karena sangat luar biasa Unisla ini mengadakan S2 sangat luar biasa sekali. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan generasi penerus kita Pak Yunus di belakangnya kita ini berlomba-lomba orang menempuh S2. Karena semoga tambah banyak. Iya benar Pak Yunus. Mudah-mudahan ya Pak Yunus ya kita kuliah masih ada 1 tahun lebih. Mudah-mudahan kita diberi kelancaran di dalam menjalankan tugas-tugas, menyelesaikan tugas-tugas itu. Mudah-mudahan diberikan kelancaran bukan hanya saya dan Pak Yunus tapi seluruh teman-teman kelas A, B, C pasca sarjana. Bisa lulus semuanya. Bisa lulus semuanya. Tapi yang paling penting itu ini loh Pak Yunus. Selesai mengerjakan tugas karena tugasnya itu seperti itu. Selain banyak itu itu banyak ya. Banyak sekali. Iya. Pak Yunus, selain Pak Yunus mengajar di pondok tersebut, apakah Pak Yunus mempunyai usaha sampian? Karena seorang laki-laki ya Pak Yunus ya, laki-laki itu akan menjadi pimpinan di rumah tangga. Pak Yunus ini belum menikah teman-teman, masih jejaka tulen. Tapi nanti pemikirannya sudah tua. Iya, pemikirannya sudah tua, berarti sudah diketahui ya berapa umurnya. Nanti Pak Yunus akan kita paksa untuk mengikuti biro jodohnya Media Cinta Ilmu. Siapa tahu dia bisa menikah setelah mengikuti teknik out lamongannya nanti. Oke, teman-teman. Panitia saja nanti. Nggak bisa. Nanti akan kita paksa. Nah, Pak Yunus mempunyai usaha apa ini selain apa itu namanya menjadi guru? Karena namanya guru itu ya Pak Yunus ya. Gajinya guru itu sudah bukan rahasia. Rahasia lagi tapi terus umum kalau gajinya guru itu nek dihitung tidak cukup untuk bayar bensin. Tapi keberkahannya menjadi seorang guru banyak guru yang anaknya iku mau lulus dokter, lulus jadi polisi. Padahal kalau dihitung itu gajinya gak ngatasi. Gak seberapa Pak Yunus. Tapi karena keberkahannya. Tapi ya namanya Pak Yunus tidak duduk diam jaga gajine guru tok. Maka Pak Yunus mempunyai usaha teman-teman. Nah usahanya ini akan disampaikan Pak Yunus dan kita harus menjadi orang yang bisa membantu usahanya teman kita. Silakan Pak Yunus untuk menceritakan satu persatu usaha apa saja yang digeluti sama Pak Yunus. Oke, usaha sekarang yang saya jalani itu adalah dalam bidang fashion. Fashion, teman-teman. Apa itu yang dinamakan fashion Pak Yunus? Fashion itu nanti berkaitannya tentang busana kan. Busana. Tapi berkaitan dengan busana muslim pria. Bukan wanita. Hanya pria teman-teman. Pria teman khusus. Berarti kalau pria itu termasuk sarung, betul. Apa peci, koko, sajadah dan lain sebagainya. Sandal. Sandal. Oh bukan, saya pikir semua yang berhubungan dengan pria. Saya mau menyebutkan pakaian dalamnya pria juga sampean. Berarti hanya untuk yang ibadah saja ya Pak Yunus. Oke, teman-teman nih mau lebaran, siapa yang mau mesen baju lebaran silakan hubungi Pak Yunus. Langsung bisa dikoordinasikan nanti Bu. Oh iya. Nanti akan saya cantumkan alamat tokonya Pak Yunus. Ya, nanti bisa menghubungi. Tentunya untuk teman-teman kita pasca sarjana ada harga khusus ya Pak Yunus. Insya Allah ada harga khusus. Harga keluarga buat. Warga keluarga malah. Oke, langsung siap. Bisa di check out ya Bu ya. Oh iya, di check out.
Check out itu. Check out ya. Iya. Yang kedua usahanya Pak Yunus apa saja itu Pak Yunus? Yang di samping usaha fashion Heeh. ini sendiri terus menekuni di dalam bidang travel, Bu. Travel teman-teman. Travel nanti barangkali ada teman-teman Heeh. entah itu teman dalam kota maupun luar kota nanti Iya. bisa ikut travelnya di bidang travel umroh dan haji, Bu. Umroh dan Langsung haji. bisa datang di Iya. kantornya. Ini prosesnya ini seperti apa Pak Yunus? Apakah daftarnya di Pak Yunus atau bagaimana ini? Iya, langsung bisa koordinasi dengan saya, Bu. Nanti kalau nggak percaya, kalau tidak ada kantornya, Bu, langsung ya? bisa saya antarkan dan saya temui di kantor Iya. Lintas Darviktur and Travel. Oke, akan dituliskan di sini Pak Iya, Yunus ya. Nanti betul. akan disematkan di bawah Iya, ini. betul. Kemudian untuk travel yang namanya travel itu kan sudah terkenal dalam Iya. perjalanan ya Iya. Pak Yunus ya. Itu hanya khusus umroh dan haji aja atau kalau saya mau ke Bali Limo, Iya. Giri, bagaimana itu? Bisa, Oh, sangat bisa ya, bisa. sangat bisa sekali. Bisa. Untuk biaya-biayanya tentunya kita mengikuti ya Pak Yunus ya. Situasi dan kondisi yang ada. Oke. Oke, Pak Yunus, ini kan Pak Yunus ini katakan sebagai seorang laki-laki sudah mapan ya teman-teman ya, sudah mempunyai usaha, sudah menjadi guru, ini sebentar lagi mau lulus S2. Tentunya setelah lulus S2 ini orang akan memandang mungkin akan ada peluang banyak untuk pekerjaan-pekerjaan lain ya Pak Yunus ya. Nah, apakah setelah mapan ini Pak Yunus tidak berkeinginan untuk menikah? Kalau ingin menikah, kriteria apa yang Pak Yunus sematkan untuk jodohnya Pak Yunus? Biar teman-teman semuanya tahu. Saya yakin di kelas C ini ada, kelas B, kelas A, mungkin ada yang ngelirik. Bisa disebutkan juga cewek yang dilirik sama Pak Yunus? Oke. Sebenarnya untuk nikah itu ya penting ya, Bu. Memang itu adalah untuk menyempurnakan ibadah, menyempurnakan ibadah dan kebutuhan biologis kita iya, semua. Betul. Akan tetapi untuk pernikahan tersebut itu masih 30 atau 40% lah, Bu. Untuk semuanya itu menekuni dalam bidang usaha dulu. Iya. Usaha dan usaha. Berarti Pak Yunus ini pengen ibaratnya mateng no awake dhisik sehingga ketika mempunyai istri bojone iku wis karek menjadi ratu dalam rumah tangga. Betul. Siapa ini yang mau menjadi calonnya? Pak Yunus lagi mempersiapkan loh teman-teman. Pak Yunus lagi mempersiapkan mental, finansial, karir dan lain sebagainya, semua itu bertujuan untuk menyunting siapa yang menjadi wanita idamannya. Sang ratunya ya, Bu ya. Menyunting sang ratu. Sang ratunya iya, sang calon ratunya. Teman-teman, setelah ini Pak Yunus barangkali nanti banyak WA yang masuk untuk menjadi calon, diseleksi Pak Yunus. Karena orang yang menjadi ratunya Pak Yunus adalah orang yang harus mendekati kesempurnaan. Tidak ada orang yang sempurna, tapi harus mendekati kesempurnaan. Karena sesuai harapan lah ya. Iya, sesuai harapan. Eman kalau Pak Yunus sudah mempersiapkan, ternyata bojone imannya dan lain sebagainya itu kurang, maka harus diseleksi Pak Yunus. Tentunya kalau kita mau membuka lembaran baru, ini sampul bukunya ini diperbaiki dulu. Jadi Pak Yunus mempersiapkannya sekarang teman-teman. Oke Pak Yunus, barangkali mau salam ke orang tua, mau salam ke saudaranya, silakan. Teman-teman atau orang tuanya bisa disapa. Dalam podcast ini semoga kita bisa bertambah ilmu, karena apa, seseorang itu harus bertambah ilmu setiap harinya. Setiap harinya. Dan salam kepada semua sanak saudara yang ada di rumah. Mungkin lagi menyaksikan ya, Bu ya. Iya. Siapa namanya Pak Yunus disebutkan? Namanya Muhammad Ariel. Siapa itu Pak Yunus? Itu adalah kakaknya. Kakak misanannya Pak Yunus. Karena saya tunggal, Bu. Anak tunggal. Warisan nih kaburak mari teman-teman. Rame-rame. Iya. Itu. Karena memang budaya, Pak, kemungkinan, Bu. Di desa tersebut itu kebanyakan itu ya 1-2. Gitu. Iya. Mungkin masih mengikuti paham yang 2 anak cukup pada saat itu. Aliran seperti itu. Iya. Mungkin. Oke, sudah Bu itu. Teman-temannya itu yang sudah dicatat Pak Yunus tadi sudah mencatat teman-teman. Oke, untuk teman-teman S2 yang masih semangat mengerjakan tesis, semoga diberi kelancaran dan kemudahan. Teman kita ya, yakni diantaranya adalah ada kepala sekolah. Ya, kepala sekolah di salah satu
di sekolah Oh, beliau tentara menjadi ya, kepala sekolah. menjadi kepala sekolah di salah satu tempat kota Iya. tercinta kita, Ah, yaitu Bapak Zafin ya. Kita Bapak sapa, Muzafin, kita Bapak sapa. Yai Oh, Muzafin, Bapak selamat Yai, pagi. Ya, Pak Yai. Pak Yai ya, saya Pak nggak tahu Yai. kalau Yai. Pak Yai Muzafin, selamat pagi. Semoga Pak Zafin hari ini berpuasa, Iya, tidak muka. karena apa? Semoga nanti bisa berkolab sama Oh ya, Batin. satu hari nanti Pak Zafin akan kita undang di sini. Oke, siap Bu. Iya, siap. Harus siap ya Pak Harus Yunus siap ya. 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 Oke, nanti saya koordinasikan Iya, ya. nanti Pak Yunus yang memaksa ya, nyeret ke sini. Oke, siap-siap Bu. Yang kedua Pak Yunus, siapa yang mau? Ada lagi Budian. Oh, Budian, Budian, selamat pagi. Ya. Budian tentunya puasa. Gak mungkin Budian mokeh. Karena teman sejawat kita ya. Ya, teman. Budian adalah kusma kita kelas C ya, Kelas Pak C, Yunus oke. ya. Ya. Dan teman-teman yang lainnya. Teman-teman yang lain. Ya karena waktunya sudah mau Jumatan Sudah ya Pak mau Yunus ya. Jumatan. Jadi tidak mungkin satu persatu disebutkan oleh Pak Yunus. Jangan mangkel, jangan sakit hati. Iya. Karena ini karena terbentur waktu teman-teman. Terbentur waktu, oke. Akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat kita Ya, ya Bu ya. hormat kepada semua teman-teman kita yang ada di kelas Pasca sarjana. pasca sarjana. Oke. Ya. Oke, sudah cukup Pak Yunus? Sudah cukup Bu. Oh, ya, terima kasih Pak Yunus atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Yunus tadi menginspirasi teman-teman semua. Bagaimana menjadi seorang laki-laki yang mempersiapkan pernikahannya sejak sekarang dipersiapkan. Jadi ibaratnya calon ratunya nanti itu gak kebingungan gitu ya Pak Yunus ya, gak bingung, gak ada niat cerai karena sudah mapan nih Pak Yunus, nanti dipersiapkan dulu. Bagus, jempol, jempol nempel pipi. Karena gini, kita lihat di data statistik ya Bu ya. Iya. Kebanyakan kasus sekarang statistiknya apa itu? Statistik di perceraian. Iya. Berarti Pak Yunus ini sering dolen ke pengadilan agama. Itu apa itu tujuannya? Ngerek-ngerek eker-eker jatai rondo-rondo atau gimana itu? Maka dari itu untuk yang berumah tangga pertahankanlah. Pertahankan dengan apa yang diharapkan di pertama, ya, dengan akad yang begitu sangat indah ya. diucapkan. Begini, mungkin ya perempuan itu dianggap matrim, padahal tidak seperti itu. Kebutuhan itu, kebutuhan rumah tangga itu kan harus dipenuhi ya Pak Yunus ya. Dan saya sama teman-teman pada cerita gitu Pak. 90% pertengkaran itu dari kekurangannya ekonomi. Oh gitu ya Bu. Rame gara-gara anak gak sanggup, rame gara-gara belas. Gitu, itu karena ekonomi Pak. Iya. Itu adalah poin utama yang harus kita gali. Iya, harus ya ini harus dicerna. Oh ternyata saya harus siap dulu sebelum saya menikah. Makanya seorang laki-laki itu kan harus menyiapkan samping mental, material dan lain sebagainya. Jadi Pak Yunus juga mentalnya juga harus siap kalau pada saat Lebaran atau ketemu dengan saudara-saudara ditakoni, kok gak kawin-kawin, kok gak kawin-kawin, itu harus siap. Harus siap mentalnya itu harus siap karena Pak Yunus, aku loh punya rencana aku punya rencana dan perencanaan yang matang. Betul Bu. Kembali lagi untuk yang apa itu namanya pertengkaran tadi 90% itu memang dari ekonomi. Tapi tidak menutup kemungkinan Pak Yunus uang ono sing wis woge itu juga akeh sentukaran kan apa perselingkuhan. Tapi dari kita tata dulu untuk ekonominya. Nanti setelah itu adalah poin yang paling utama. Dan ini kalau ekonomi Pak Yunus ya, kalau ekonomi kurang itu juga peluang besar untuk selingkuh juga banyak karena ya kita kan pegang HP ya, cerita ke sana, curhat ke sana nih kapan gak dikei bojone duwe, akhirnya apa membuka peluang untuk ini. Betul. Maka dari itu kita harus menjaga sikap kita Bu terhadap diri sendiri. Karena apa? Menjaga diri sendiri itu sangat sulit daripada menjaga orang lain. Iya, temenan. Barangkali Pak Yunus bisa pesan untuk teman-teman kelas C lah khususnya yang belum menikah agar tidak berkecil hati karena ada temannya yang nggak mau menikah. Oke, betul. Nanti untuk teman-teman yang belum dapat jodoh atau kesulitan ya Bu ya, bisa langsung menghubungi CO-nya ya. Bukan, maksudnya gini, teman-teman kelas C yang belum ketemu jodohnya jangan berkecil hati karena Pak Yunus belum ada niat untuk menikah. Jadi akhirnya wangi. Bagi untuk teman-teman yang pengen segera ketemu jodohnya bisa mengikuti Take Me Out Lamongan alias Biro Jodoh Lamongan lewat PKBM Media Cinta Ilmu. Nanti siapa yang pengen mendaftar hubungi saya, akan saya kasih formulirnya.
Semoga lancar Bu. Semoga lancar semuanya, sembarang dilakoni ya Pak ya. Betul, sangat setuju itu saya. Iya. Itu demi menopang orang-orang yang masih belum. Ya, karena untuk menyempurnakan ibadah ya Pak Yunus ya. Dengan niatan yang tulus, insya Allah hasil akan mulus. Seperti itu. Oke, demikian teman-teman obrolan kita dengan teman kita pasca sarjana kelas C yang semoga banyak inspirasi yang didapatkan dari perbincangan kita kali ini. Kita semua bersama-sama berdoa agar kita bisa menjalani sisa-sisa waktu yang ada di perkuliahan kita dengan lancar sehingga kita semuanya 100% lulus dan bisa memakai toga bersama-sama di Oktober tahun depan. Oke, Pak Yunus, kita salam bersama-sama. Untuk berpisah dengan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah loh.